Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini pada akhir pekan. Dan saya ingin bertanya kepada Mas Hersu, pulang jam berapa tadi malam Mas Hersu? Apakah ada Iya, iya. kemacetan? Biasanya kalau habis seperti di Mandalika misalnya sampai 5 jam macet gitu ya karena pengaturan arus lalu lintas. Kalau kemarin gimana nih? Ya kemarin memang saya pulang cukup malam, bukan karena kemacetan, tetapi karena anak mesti ngajak main ke pantai dulu. Jadi ya, jadi pulangnya malam. Tapi sejauh ini horor seperti yang terjadi di Mandalika yang saya bayangkan, saya udah prepare untuk itu ya, kemacetan meskipun jumlah penontonnya memang nggak sebesar Mandalika gitu ya. Hanya Mandalika berapa? 60.000 ya Mbak? Mandalika 60.000 dan di Formula E ini kemarin sampai dengan jam 1 siang menurut polisi 24.000 begitu. Saya nggak tahu sampai sore itu berapa ya. Nah, sepertiga atau mungkin maksimal separuhnya gitu ya. Ini rapi banget memang. Kemarin kita tidak boleh disarankan tidak bawa mobil masuk ke Ancol. Memang susah kalau bawa mobil ke Ancol. Ada sih beberapa teman yang berangkat pagi masih bisa parkir di Ancol, terus kemudian naik bus lagi menuju ke lokasi itu. Kemarin saya ke Jakarta Expo, parkir di situ, dan dari situ kemudian naik bus rame-rame gitu. Rapi banget memang pengaturannya. Dan kemudian ketika pulang juga begitu keluar dari lokasi itu bis-bis sudah berderet gitu. Jadi langsung masuk nggak ada penumpukan penumpang sama sekali di mana di sirkuit itu, di pantai Karnaval kalau nggak salah ya arahnya, atau apa, saya nggak begitu familiar dengan Ancol. Tetapi yang jelas saya keluar dari situ sekitar pukul 7 itu ya sama sekali tidak ada penumpukan, semua orang jalan. Cuma ketika jalan dari balkon itu menuju untuk keluar memang diatur satu persatu itu agak panjang, dan yang luar biasa warga kita sudah biasa antri gitu ya. Saya senangnya di situ. Kenapa? Karena takut mungkin ininya jebol kalau tempat penyeberangannya itu nggak kuat untuk menahan orang rame-rame. Jadi sejauh ini saya kira itu lancar, tidak ada eksiden apapun, termasuk juga tidak ada eksiden yang kita khawatirkan ketika Pak Jokowi hadir gitu ya. Karena Pak Jokowi kemarin tuh hadir, kalau dari menteri itu ada Bahlil, ada Pak Sandiaga Uno, terus pimpinan tinggi DPR itu hadir Mbak Puan dengan Pak Bambang Susatyo. Ketua DPD kelihatannya memilih ada kegiatan di luar kota, dan hari ini acaranya di Solo gitu ya. Nah, kita kan memang sengaja menunggu, kita tidak muncul di hari Sabtu kemarin. Selain saya ingin nonton, juga saya ingin mengamati apa yang terjadi, karena jujur saya mengkhawatirkan ada drama-drama tertentu gitu di Formula E. Soalnya sebelumnya kelihatannya arahnya begitu ya Mbak ya. Iya, saya melihat itu dari pendukung Pak Jokowi ya. Itu dari 2 hari sebelumnya kan sudah membuat semacam petisi gitu, diberitakan juga di media itu semacam surat terbuka atau petisi begitu, dan menginginkan mereka meminta Pak Jokowi untuk tidak hadir pada acara Ini tersebut. pendukung Pak Jokowi yang bikin petisi ya, bukan penolakan Pak Jokowi, bukan ya? Bukan. Ini adalah pendukung dari Pak Jokowi, antara lain begini ya, meminta agar Pak Jokowi itu tidak hadir karena takut kalau seandainya kehadirannya itu malah akan dibully begitu. Jadi akan menuai bulian. Jadi mereka meminta supaya Pak Jokowi tidak hadir pada acara tersebut gitu. Jadi seperti ini, saya bacakan saja. Surat terbuka untuk Bapak Presiden @Jokowi. Sehubungan adanya gelaran Formula E yang diselenggarakan nggak benar Anies Baswedan, hendaknya Bapak Presiden untuk tidak menghadirinya. Kami rakyatmu tidak ingin presiden kami diolok-olok di depan umum oleh pendukung sang nggak benar begitu. Jadi memang sudah ada mungkin semacam suuzon ya, semacam itu bahwa Pak Jokowi akan diperlakukan dengan kurang terhormat, yaitu dengan dibully dan sebagainya akibat dari adanya polarisasi menjelang terselenggaranya Formula E ini begitu, mungkin juga akibat karena tidak adanya sponsor dari BUMN dan sebagainya begitu. Tapi ternyata warga kita cukup dewasa ya Mas Hersu ya. Iya.
Saya melihat itu sampai ada yang digotong atau di pundak begitu ya, duduk di pundak hanya untuk melihat panggung ketika Pak Jokowi itu menyerahkan piala kepada Mitch Evans ya, si juara pertama itu, dan kemudian juga bertepuk tangan begitu gembira semuanya, baik ketika Pak Anies naik, baik itu ketika Sahroni dan sebagainya memberikan piala. Sama perlakuannya begitu, tidak ada yang atau apalagi mencela atau membuli begitu. Jadi sepertinya polarisasi semacam ini atau dugaan-dugaan semacam ini kadang kita melakukan itu karena sebagai cermin dari diri kita gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah memperlakukan orang lain tidak baik, maka kita takut kita diperlakukan tidak baik, begitu kan? Ya, ya, Jadi ya. seperti bercermin begitu. Nah itu sebaiknya hal-hal semacam itu dihindari lah, Ya, agar ya. polarisasi dan perpecahan itu makin berkurang. Ya, sejak awal kan memang kita melalui FNN, melalui Rocky Gerung Official, melalui Hersubun Point, juga Off the Record, kita udah mulai sosialisasi, ingatkan jangan sampai ada semacam itu gitu ya, jangan sampai ada suara-suara yang nggak bagus ketika Pak Jokowi muncul, karena itu pasti akan mempermalukan bukan hanya Pak Jokowi tapi juga dunia internasional. Dan saya juga menduga kalau kemarin misalnya Pak Jokowi diperlakukan tidak cukup simpatik oleh pendukung Pak Anies, pasti ada kegiatan Formula E itu sendiri akan tenggelam dengan berita itu. Ingat ya kasus waktu demo mahasiswa waktu itu tenggelam karena ada Ade Armando yang dihajar sampai babak belur oleh oleh massa gitu. Berita soal mahasiswanya tenggelam gitu, justru yang ramai berhari-hari malah Ade Armando. Jadi ini pun kalau sampai Pak Jokowi kemarin misalnya bully, diperlakukan tidak ramah oleh pendukung Pak Anies, mungkin juga berita Formula E juga akan tenggelam gitu. Tapi memang beda, meskipun tidak membuli Pak Jokowi, tapi ketika disebutkan misalnya announcernya menyebut nama Pak Anies Baswedan, memang lebih bergemuruh gitu ya dibanding itu. Dan kemudian ketika Pak Jokowi ya biasa saja. Tapi sebenarnya memang kita dorong begitu, namanya ini event olahraga ya Mbak ya. Event olahraga itu kan fairness, sportivitas itu harus kita junjung. Dan sebenarnya ini kan momen yang sudah lama banget, setelah kita 2 tahun tidak ada event-event publik semacam ini, ya kemudian terus kita bisa duduk bersama. Saya yakin kemarin banyak juga yang tidak perlu Pak Anies nonton gitu ya. Jadi orang nonton memang tidak semata-mata karena itu event yang digelar oleh Pak Anies. Saya bisa melihat meskipun ini terlampau mungkin bisa diperdebatkan. Kalau lihat profil-profilnya, saya lihat itu bukan banyak juga yang bukan profil dari pendukung Pak Anies. Profil pendukung PSI dan Giring kelihatannya banyak juga kok yang nonton kemarin di Formula E. Nah ini tapi Giringnya sayangnya nggak hadir gitu, walaupun katanya diundang. Dan ada kan memang beberapa di media sosial yang meledek-ledek mempertanyakan. Tapi saya kira ini bagus gitu, karena kita memang sekali lagi benar-benar ingin masalah pembelahan ini diakhiri gitu, dan kembali lagi kita hidup dengan enak gitu, meskipun kita berbeda pilihan politik, kita berbeda agama, suku, etnis dan ras, kita mesti hidup lebih enak gitu loh Mbak ya. Iya betul. Dan saya pun juga berpikiran sejak semula walaupun terjadi pembelahan seperti itu, saya yakin Pak Jokowi akan hadir. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu sampai ke istilahnya sampai ke rumahnya gitu ya, dalam tanda kutip gitu, ke tempat Elon Musk gitu, tempat Mas Elon begitu, adalah untuk mengejar itu begitu loh. Mobil listrik atau tenaga listrik ini adalah masa depan. Dan untuk Formula E sebenarnya kita tidak mempermasalahkan siapa yang menang, karena di situ bukan promosi pembalap, promosi ini, tapi adalah promosi mobilitas di masa depan itu yang bersih begitu ya. Mobilitas manusia di masa depan itu tidak boleh meninggalkan polusi. Itu kan sebenarnya dari Formula E itu sebenarnya tujuannya adalah itu, targetnya adalah itu gitu. Jadi bukan target politik atau apa begitu, bukan target untuk nama seseorang harus muncul di situ harus seperti apa. Tapi artinya meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini, bahwa Indonesia berpartisipasi. Saya yakin Pak Jokowi akan hadir karena Pak Jokowi kan paling senang dengan sesuatu yang paling atau nomor satu begitu ya, seperti G20. Pak Jokowi mengatakan bahwa satu-satunya negara di Asia Tenggara, Indonesia anggota G20 begitu. Begitu juga Formula E adalah Indonesia satu-satunya negara penyelenggara dari Asia Tenggara
penyelenggara Formula E yaitu Jakarta. Di mana Formula E itu ada di New York, ada di Roma, ada di London gitu kan, ada di London, dan itu semuanya adalah kota-kota besar dunia. Dan Pak Jokowi paling menyukai itu begitu. Dan tidak mungkin kita menjadi tuan rumah G20 di mana salah satunya adalah untuk salah satu kampanyenya adalah energi bersih. Kemudian Pak Jokowi sendiri tidak hadir di dalam perhelatan itu. Nah, Pak Jokowi malah pengennya ini digelar setiap minggu kalau bisa setiap pekan. Coba kita dengar ya omongannya Pak Jokowi sebentar ya. Kemarin kan sempat ramai diperbincangkan Pak, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Formula E ini. Apakah dengan kehadiran Bapak ini menunjukkan? Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Gitu. Pak, ke depan itu bentuk dukungan. Untuk sirkuit ini sendiri Pak, ke depannya apakah akan lebih banyak balapan sejak sini atau apa yang akan Ya lebih baik kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Nah, kan itu tadi Pak Jokowi ditanya wartawannya nekat juga nanya soal bantuan gitu. Atau sengaja disetting itu supaya Pak Jokowi menjawab itu ya. Terus kemudian tadi Pak Jokowi menyatakan bahwa kalau bisa setiap minggu. Nggak bisa lah, ini kan seri ya. Ini seri berikutnya bulan depan. Ini kan kejuaraan dunia itu kan biasanya digelar gitu berbagai seri ya. Nanti ini kita seri yang ke-9, nanti seri yang ke-10 itu akan berlangsung di Marrakesh, Maroko ya. Dan ini kira-kira sama, bahkan lebih panas dari Jakarta. Nah ini kalau ngomong panas menarik ini Mbak. Saya jujur, saya kemarin ketika di Tol Jagorawi itu hujan deras luar biasa Mbak, deras sekali hujan di Tol Jagorawi. Tapi drivernya menyatakan enggak Pak, itu kalau di daerah utara itu mataharinya cerah kok gitu ya. Jadi begitu saya masuk ternyata ya sepanjang hari cerah nih. Nah ini saya kira satu lagi catatan tadi Anda menyebut bahwa Formula E ini atau balapan listrik ini adalah balapan masa depan. Saya sepakat karena kelihatannya nanti Formula One akan ditinggalkan orang. Kenapa? Karena tidak pro pada lingkungan ya, tidak ramah pada lingkungan gitu. Yang kedua kemarin ternyata teknologi itu bisa kok menjawab, kita nggak pakai mistik-mistikan, nggak pakai klinik-klinikan gitu, nggak pakai pawang-pawangan, karena memang sekarang kan lagi musim hujan, tapi kemarin itu panas malahan Mbak. Jadi justru saya tidak berekspektasi semacam itu, saya berharap ada mendung tapi tanpa udan. Wah, kok jadi judul lagu. Tapi kemarin itu panas sekali Mbak, matahari terik dan bahkan sampai malam hari terang. Dan itu clear, itu tidak ada pawang-pawangan dan hanya doa dan kemudian terus rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca ya. Jadi secara teknologi. Sepertinya dulu, iya di Mandalika pun juga BRIN melakukan itu ya. Saya lupa berapa tonnya. Apa sekitar 3 ton ataukah malah 30 ton gitu ya, yang ditaburkan garam yang ditaburkan di atas begitu. Tapi itu memang tidak heboh dan tidak terliput secara maksimal begitu. Hanya sekelebatan saja dan orang tertentu saja mungkin seperti saya gitu yang membaca itu gitu. Karena kemudian ya itu tertutup oleh kehebohan Mbak Rara begitu ya. Sekarang orang kalau misalnya orang ngomong Mandalika begitu kan, kita langsung ingatnya tuh Mbak Rara begitu kan, seperti kata Mas Hersu. Malah yang langsung terpetik itu adegan itu, karena yang terlihat pastilah adegan yang paling termemorize gitu ya di dalam pikiran kita begitu. Nah, mungkin kalau Formula E di Jakarta ini apa Mas Hersu? Ketika saya menyebutkan Formula E, kira-kira apa yang paling? Ini ya. Sebelum Anda jawab gitu, kalau Formula E ini dari sisi saya ya, bukan dari sisi Anda. Tapi saya mau ngomong, jangan-jangan Mandalika itu sebenarnya rekayasa cuacanya udah benar dari BMKG, tapi gara-gara ada pawang malah jadi hujan deras gitu. Kalau saya lihat ini yang paling, ini saya selalu, karena sebagai wartawan politik itu saya selalu melihatnya dari sisi angle politik. Pertama ini foto ini kalau kita lihat bagaimana bisa rukun di situ ya. Ada Pak Jokowi, ada Pak Anies, ada Mbak Puan, ada Pak Bambang, ada Pak Bahlil, ada Pak Sandiaga Uno, ada Kapolri juga. Ini kan foto dan kita bisa duduk bareng di satu meja. Enak banget ini ngeliatnya ya, suasananya sejuk lah kalau para pemimpin negara seperti ini. Ini senang saya.
Nah, yang foto kedua yang ini nih. Foto ini adalah ketika, nah ini foto dari ini rame-rame kelihatan Mbak Puan sedang zoom, ya, sedang zoom ini ya, sedang WLV namanya ya, saya sorry, bukan zoom, WLV ya, ini rame-rame ya di situ. Tapi begitu di zoom, ada yang memoto zoom itu, ternyata ini Mbak Puan ini foto WLV bareng Pak Anies sebenarnya fokusnya, bukan pada Pak Jokowi yang di sebelahnya ini. Nah ini sebelahnya kan Pak Jokowi. Ini bukan, ini Mbak Puan foto WLV dengan Pak Anies. Nah ini selalu orang kalau dari saya kemudian lihatnya dari angle politik. Kenapa? Karena kemudian saya mendapat kiriman meme. Nah ini foto ini dari KMPG ini ya apa koalisi muda Partai Golkar atau apa ini namanya ya, yang memasangkan Anies Baswedan dengan Puan. Nah itu kalau Anda tanya sama saya ya, saya jujur bukan penggemar formula, bukan penggemar balap mobil, tapi saya menonton karena anak saya ingin menonton. Tapi kemudian tentu saja karena kita sering membahas soal Formula One ini, saya pengen dong hadir ke sana juga untuk menangkap ambience-nya seperti apa. Jadi nanti ketika saya bercerita saya bisa menceritakan situasinya seperti apa. Itu Mbak kalau Anda tanya. Saya nggak tahu kalau Anda nonton atau dari rumah? Anda nontonnya? Saya nonton dari TV dan juga dari mobile phone. Nah, Mas Herisu. Karena ini kan disiarkan di ya kalau menurut Anies sih di atas 150 negara ya disiarkannya begitu. Tapi banyak dari media luar itu yang mengatakan bahwa ini disiarkan oleh 170 negara begitu. Dan di masing-masing negara itu seperti kita tahu sekarang sudah banyak media sosial, tidak hanya TV konvensional saja yang melakukan siaran langsung, tapi juga di YouTube itu banyak sekali Mas Ersu. Jadi begitu saya tulis gitu Formula E begitu, atau saya tulis racing aja sudah keluar itu di situ. Saya tulis race gitu sudah keluar Formula E begitu ya. Jadi kalau seandainya menurut PBB kita ini jumlah negara di seluruh dunia ini sekitar 195 begitu kan, walaupun kenyataannya ada negara-negara yang tidak diakui, jadi mungkin ada di atas 200 begitu, tapi yang menyiarkan secara langsung ini atau yang menyiarkan begitu ya, walaupun itu lewat media sosial atau TV konvensional ada sekitar 170 negara. Artinya pada hari yang sama kemarin pada menit yang sama itu Jakarta itu benar-benar didengungkan, nama Jakarta itu menyebar ke seluruh penjuru dunia begitu. Jadi ini sayang sekali kalau seandainya event seperti ini kemudian dilewatkan oleh siapapun begitu ya, dalam hal mereka-mereka yang seharusnya mendapatkan benefit dari acara ini begitu. Dan kalau saya sih sama seperti Mas Hersu, walaupun saya tidak hadir di sana, tapi begitu saya menerima foto kebersamaan, saya langsung Formula ini adalah persatuan begitu. Jadi pada hari itu mereka semua yang tadinya terpolarisasi, mereka terlihat bersatu menjadi pemimpin bangsa begitu, duduk bersama dan kemudian saling menyapa satu sama lain, saling berbicara. Karena ada sesi foto-foto yang Pak Jokowi berbicara di depan semua, di depan Caimin, di depan Zulkifli Hasan, dan mereka semua tertawa happy begitu ya. Padahal kita tahu 2 hari sebelumnya itu politik itu adalah sangat simpang siur begitu. Mereka saling ini ke arah sana, ini ke arah sini gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya memang sebelumnya Sahroni mengatakan bahwa ada 2 Menko yang akan hadir, yaitu Erlangga dan juga Pak Luhut. Nah ini Pak Luhut kemana yang kira-kira ya Mas Ersu? Pak Luhut ini kan sampai mengejar Elon Musk gitu sampai ke Amerika begitu, tapi dan kemudian Pak Luhut juga akan membangun pabrik batu baterai berikut dengan motor bertenaga baterai listrik begitu. Tapi pada event yang seperti ini, event masa depan menurut Pak Luhut dan kita semua nantinya akan berubah ke sana, tidak ada lagi energi fosil tapi semua ke energi listrik. Tapi Pak Luhut malah justru tidak hadir. Tapi malamnya ada Pak Luhut di acara silaturahmi nasional begitu ya. Saya kira Pak Luhut dan Pak Erlangga Hartarto sedang sibuk menyiapkan hajatan itu sendiri, hajatan silaturahmi nasional. Karena itu kan malamnya ya Mbak ya, di Senayan itu ya. Di Senayan itu bertemu koalisi Golkar, PAN dan P3, dan yang menarik itu Pak Luhut di situ hadir, Pak Abu Rizal itu hadir, dan ada Projo hadir, ketua Projo. Jadi saya kira buat Pak Luhut masa depannya di situ gitu, karena masa depannya adalah masa depannya Jokowi bagaimana, karena masa depan bisnis Pak Luhut misalnya tadi yang soal bisnis listrik, bisnis baterai listrik dan sebagainya itu sangat tergantung dari kelangsungan bagaimana rezim Jokowi ini masih berlanjut, apakah Jokowinya sendiri ataukah kemudian melalui proksinya Pak Jokowi, dalam hal ini Ganjar gitu ya.
Dari itu kelihatan sekali Mbak. Jadi oke, ini saat kita lagi asik ngomongin, tiba-tiba Anda ajak ngomong ke sana, jadi lagi turun lagi nih mood-nya nih. Dari mood persatuan tiba-tiba langsung mood perkubuan gitu ya. Karena ini bisa kita tafsirkan jelas Pak Jokowi seperti yang kita sudah sebut berkali-kali, dia pasti akan berhadapan dengan Bu Megawati pada Pilpres 2024 nanti ya, dengan kubu baru ini. Gitu Mbak. Iya, saya pikir tadinya mungkin sedang seperti Sandiaga sebelumnya berada di Kalimantan gitu ya. Ini Pak Sandiaga kan juga cukup menjadi perbincangan terutama di medsos ya, dipertanyakan. Semua orang mention atau menyebut akun dari Pak Sandi Uno ini begitu, karena dia di TV Sandi Uno TV misalnya dia mengunggah berbagai macam kegiatan gitu ya, tentang masa depan juga, tentang metaverse dan sebagainya. Tapi justru untuk Formula E ini yang seharusnya dia promosikan gitu, karena di situ juga ada ratusan UMKM yang berjualan gitu atau terbantu di situ begitu, dan kemudian juga dan berbagai macam lah, seperti hotel-hotel itu penuh dan sebagainya, itu kan adalah ada hubungannya dengan pariwisata begitu, yang menjadi pekerjaan dari Pak Sandiaga. Tapi orang-orang atau warga atau masyarakat itu banyak yang mempertanyakan kenapa dia tidak mempromosikan sama sekali itu sebelumnya begitu. Nah, tapi ternyata pada hari H akhirnya toh dia datang. Orang mungkin bisa saja berpikir bahwa dia sebelumnya mendapatkan tekanan ya, seperti halnya menteri-menteri yang lain gitu ya, tidak bisa ke ini. Tapi ya itulah persatuan itu tadi yang kita harapkan. Karena itu kalau saya melihat tadi malam masih ada dari buzzer-buzzer itu masih mengolok-olok Formula E, saya sungguh sedih sih Mas Hersu dan prihatin, karena masih ada saja yang misalnya mengelolok, wah nggak hujan ya, kok nggak hujan, jadi nggak roboh lagi dong itu atapnya, begitu atap tribun, begitu sambil tertawa-tawa dan sebagainya. Ya mungkin itu tidak perlu ya, karena kalau seandainya itu dibalas, itu malah orang akan mengatakan demikian. Loh, apa kabar dengan aspal yang mengelupas di Mandalika? Berapa kerugian miliaran itu yang terjadi? Bahkan di sana ada korban, bahkan di sana ada orang yang cedera. Terus kemudian itu juga diberitakan di media-media asing, sehingga mereka kemudian menuntut agar mendesak agar aspal di Mandalika itu dikeruk dan kemudian diaspal ulang, begitu kan? Nah, itu kan juga sesuatu kejadian yang namanya kita juga masih pertama kali mengadakan itu gitu, walaupun ya panitia mengatakan sudah memakai aspal nomor 1 di dunia yang hanya dipakai oleh 2 sirkuit di dunia ini, ternyata hasilnya demikian begitu kan. Nah, kalau seandainya mengolok-olok di Formula E ini yang jelas-jelas polisi mengatakan bahwa itu karena kejadian alam ya, karena adanya angin kencang begitu yang sangat dahsyat waktu itu di Jakarta Utara. Nah, apa kabar dengan aspal itu tadi begitu kan, orang akhirnya terus membalikkan Mas Hersu. Ya, dan itu nggak sehat ya, saling serang semacam ini kita nggak sehat, karena bagaimanapun juga gini, saya juga baru sadar ingat oleh teman, bagaimanapun ini Indonesia ini luar biasa ya, dan saya juga tadi sambil kemarin jalan sepanjang keluar dari sana di kawasan Ancol itu juga saya baru menyadari, karena saya lihat bagaimana panitianya itu banyak sekali anak muda berkumpul di situ gitu ya. Terus mereka pakai seragam-seragam dan sebagainya. Saya bilang ini luar biasa ya, kenapa kita baru saja keluar dari pandemi, tetapi kita sudah membuat 2 event internasional, ya, dan itu semua menyedot perhatian nasional, baik MotoGP di Mandalika maupun di Formula E ini, gitu kan. Ini kan sebenarnya memberikan harapan ya, kalau dalam situasi semacam ini kita bisa keluar seperti ini. Saya mungkin tolong dikoreksi, apakah ada negara lain yang sudah berhasil membuat 2 event besar gitu setelah pandemi ini? Ada sih beberapa, biasanya pesta musik, pesta apa, tapi belum event olahraga. Tapi mungkin sebelumnya pernah juga ya Formula ini di Roma ya. Kalau sebelum di Jakarta di Roma ya sudah digelar juga. Tapi ini kan menurut saya menarik, memberikan harapan setelah kita 2 tahun lebih kita terkurung gitu, dan kemudian Indonesia bangkit dengan 2 event internasional ini. Jangan dilihat eventnya itu yang membuat Pak Jokowi habis-habisan, jangan dilihat apakah itu kemudian Anies gitu. Memang yang menjadi persoalan itu kan kemarin perlakuan yang berbeda. Itu sebenarnya yang kita persoalkan kan gitu ya. Perlakuan yang berbeda, bagaimana di Mandalika itu turun semua full tim turun habis-habisan, dan pembangunan sirkuit ini langsung diawasi oleh ini kan Menteri PUPR ya, Pak Basuki Hadi Mulyono. Sementara kalau ini dibiarkan sendirian seperti anak yatim piatu kan gitu. Nah, ini yang kita persoalkan di situnya, bukan eventnya. Ya. Betul.
Betul, yang dipersoalkan adalah yang di Mandalika mendapatkan bantuan dari BUMN yaitu sebesar 3,8 triliun dan juga Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa menggelontorkan APBN sebesar 2,5 triliun, itu artinya sudah sekitar berapa 6 triliun lebih begitu kayak. Dan orang juga menyoroti akhir-akhir ini memang menyoroti Pak Erik gitu, yang Pak Erik kemarin juga tidak hadir ya di Formula E. Menyoroti Pak Erik apalagi dengan kasus Telkom yang menggelontorkan dana sebesar 6,3 triliun ke Goto begitu, di mana sebelumnya 150 juta ketika masih menjadi Gojek dan kemudian ketika dua raksasa itu bersatu, Gojek dan Tokopedia, masih menggelontorkan lagi 300 juta dolar begitu. Dolar, Iya, dolar. Jadi jumlahnya semuanya sekitar 6,3 triliun. Itu yang dipertanyakan begitu mudahnya disetujui ya ketika melakukan itu dan kemudian sekarang saat ini merugi ya karena sahamnya anjlok merugi hampir 880 miliaran rupiah begitu. Nah, itu yang orang kemudian melihat ini adalah event atau ajang nasional yang kemudian disorot secara internasional, di mana nama Jakarta akan dikenal, di mana Indonesia akan menjadi salah satu kita sudah menghasilkan biodiesel dan sebagainya begitu ya, akan menjadi salah satu negara yang pro kepada energi bersih begitu. Dan Jakarta dianggap sebagai, kalau seandainya Jakarta itu mewakili Indonesia, maka Indonesia secara keseluruhan akan dianggap sebagai negara yang berlingkungan bersih dan itu memiliki banyak sekali benefit di dunia dari soal kerjasama dan sebagainya begitu. Karena banyak sekali yang memperhitungkan masalah tersebut, soal lingkungan menjadi salah satu kategori dalam memberikan sesuatu kepada Indonesia dari negara lain gitu. Ya. Nah, ini saya juga heran Mas Ersu. Seperti misalnya ya, Denny Siregar, saya baca beritanya, dia mengatakan bahwa siapa itu Mbak? Saya jujur aja saya nggak pernah baca-baca itu. Ya, kenapa dia? Itu adalah salah satu buzzer yang kemudian dia mengatakan kenapa Sahroni memborong sekitar sampai 1,2 miliar tiket begitu kan. Dan Sahroni mengatakan tiket itu diberikan untuk sekitar 640 relasi atau pegawainya karena dia kan memang memiliki banyak perusahaan begitu dan semuanya dia berikan tiket gitu. Dan kita tahu target tadinya adalah 22.000 itu penjualan tiket dan kemudian ternyata jumlah sampai siang itu kemarin jam 1 itu sudah 24.000 kalau dihitung dari jumlah yang datang dibawa oleh polisi dari Kemayoran, datang ke Kemayoran dan dibawa ke Ancol. Artinya sudah melebihi ekspektasi dari yang 22.000 itu. Dan kemudian juga ada pemborongan tiket oleh Pak Zulkifli Hasan ya untuk partainya, kata dia akan membirukan begitu kan. Dan kemudian itu ditanggapi dengan ya event itu nggak laku, jadi harus jadi seperti Sahroni itu harus memborong. Saya heran kenapa ya harus ada narasi seperti itu. Gini Mas Ersu, di Mandalika 35.000 itu diharuskan Pemda NTB harus menyalurkan 35.000 tiket dari 60.000 tiket itu untuk dibeli oleh ASN, oleh jajaran Polda, Polres, TNI-nya Angkatan Laut, Udara dan Angkatan Darat dan sebagainya juga guru dan sebagainya itu harus dibeli gitu, ada kewajiban. Dan kemudian Sandiaga ketika diwawancarai mengatakan bahwa itu sudah dibicarakan di rapat kerja dengan presiden, artinya sudah atas persetujuan presiden. Nah, yang seperti itu dilakukan dan nggak apa-apa oleh para buzzer ini gitu loh, tidak dikritik yang semacam itu ya. Bayangkan lebih dari 50% loh itu tiket itu harus dibeli. Di Jakarta seperti ini kok dipertanyakan begitu. Komentar saya satu, saya jujur saya tidak pernah mau membaca apapun konten dari para buzzer ya. Baik itu cuma sekedar tweet war yang mereka, terus kemudian konten-konten mereka gitu yang mereka buat. Kenapa? Karena satu itu hanya merusak pikiran kita saja gitu. Jadi membuat kita nggak sehat. Itu kan konsumsi sampah ya kalau dengan menonton konten-konten mereka, kemudian membaca Twitter mereka itu sampah. Kan gitu, garbage in, garbage out. Kalau kita masuk sampah, yang keluar dari output kita juga sampah. Jadi saya nggak mau baca itu. Kedua, saya ingin fair dalam kasus Mandalika dengan Jakarta. Beda sekali, satu soal tiket tadi. Ini kan Jakarta, purchasing power-nya, kemampuan daya beli orang Jakarta juga pasti berbeda dengan orang-orang di NTB ya gitu, karena dan orang Jakarta untuk kesana kan keluar tiket harus mahal banget ya. Jadi mungkin tidak banyak kesempatan ke sana. Dan biasanya kalau di daerah itu yang punya duit ya para pegawai gitu ya. Mungkin itu maksudnya kan gitu ya. Itu di Jakarta nggak perlu yang semacam itu. Orang saya lihat kemarin
beragam orang datang ke sana dan memang punya ya kalau cuma 250.000 orang di Jakarta itu masih kecil, satu keluarga mungkin 1 juta 2 juta untuk event semacam ini mereka bisa keluarkan. Kedua tadi kalau Anda tanya soal bagaimana rapih nggak kan karena di Mandalika pada waktu itu sampai tengah malam orang nggak bisa pulang gitu ya dari sirkuit karena nggak ada shuttle bus. Kalau kemarin Jakarta betul-betul rapih. Ya karena memang kemampuan dari armada bus dan daya dukung ya. Daya dukungnya luar biasa dan ya namanya juga Jakarta Pusat tadi lebih well organized, lebih bagus lah organisasinya dibandingkan sumber daya manusia di Mandalika. Jadi saya kira kalau kita membandingkan mesti enggak gitu tadi ya namanya seperti apple to apple ya jangan kesemek dibandingkan dengan apple gitu karena nanti kita kesimpulannya nggak adil. Saya kira gitu Mbak komentar saya tentang para buzzer ini. Tapi nanti kalau kita ngomongin ini nggak ada habis-habisnya topik soal ya formula tapi yang kita bersyukur bahwa event itu tidak hanya sukses tapi bisa menyatukan para pemimpin negara kita dan kita berharap itu terus ya berlanjut gitu jangan sampai kemudian malah digoreng buzzer sana buzzer sini. Please silakan kalau para buzzer pemerintah masih terus menggoreng silakan tapi saya mengimbau teman-teman nggak usah melayani, nggak usah dikonsumsi karena itu kan semakin ditanggapi mereka semakin naik itu argunya naik. Ya gitu. Oke. Jadi kalau menurut netizen kalau nggak gitu nggak makan begitu ya. Kalau ya sudahlah kasihanilah karena level mereka masih sampai di situ saja gitu. Sebenarnya kita kasihan loh Mbak kalau kayak gitu itu kan namanya seperti itu kan pernah ketua MUI bilang bahwa kerjaan buzzer ini sama dengan tukang makan bangkai saudaranya sendiri karena fitnah kan haram. Dan bagaimana mereka menghidupi keluarganya dengan barang haram itu kan buat kita nggak perlu diiri lah, kita nggak perlu iri masa ada orang memberi makan keluarganya dengan barang haram kita jadi iri kan nggak perlu Mbak. Iya betul. Hanya efek pembelahannya ya yang kita sayangkan adalah efek pembelahan dan kemudian hal-hal semacam ini didanai oleh pihak-pihak tertentu itu. Ya dan itu merusak bangsa kita kan itu ya. Kita nggak ikut-ikutan deh. Silakan aja kalau mau terus-terusan kita cuma bisa mengimbau tapi kalau Anda mau terus begitu silahkan gitu. Itu terpulang pada Anda. Nah, tapi kita kelihatannya mesti ngakhiri perbincangan, tapi ada satu hal yang saya kira sedang viral juga, Mbak. Ya, ada peristiwa pengeroyokan di jalan, bukan pengeroyokan ya, pemukulan seorang anak muda di jalan tol. Ini ngeri sekali ya, kalau kita coba tonton sebentar ya. Wah, ini ngeri ya, tapi sengaja videonya kita blur memang karena ini aksi kekerasan. Ya, kita mesti ini ngeri juga ya kalau dalam situasi Jakarta. Karena apa sih Mas Hersu? Karena emosional di jalan raya atau bagaimana? Atau merasa diri tinggi karena orang tuanya pejabat atau apa? Jadi saya mengingatkan hati-hati di jalan, memang banyak orang nggak waras di luar sana gitu. Jadi sedikit saja persoalan, saya nggak tahu, kita belum jelas apa motifnya, apakah sudah senggol-senggolan pribadi atau memang ada motif pribadi. Tapi kalau kita lihat tadi videonya yang memukul itu sambil langsung berbalik arah itu kelihatannya mereka nggak terlalu saling kenal mengenal gitu ya Mbak ya. Iya betul. Berarti hanya kebetulan ya bahwa yang satu mungkin, anak politisi, kita tidak bisa yang satu anak ini aparat begitu ya. Dan pakai mobilnya plat RFH lagi. Ini kan biasanya ya para mobil-mobil pejabat pemerintahan. Oke Mbak Agi, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya. Iya Mas Hersu, seru sekali ya. Saya sebenarnya ingin bersama Mas Hersu tuh nonton Formula E. Mungkin nanti tahun depan, mudah-mudahan ada seperti yang direncanakan. Seperti Pak Jokowi bilang, setiap minggu akan ada Formula E. Iya, dan kemudian kita harus tetap 0%. 0%. Sama saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.